Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi larutan asam basa pada bagian yang keempat atau bagian yang terakhir, yaitu tentang indikator asam basa. Pada bagian-bagian sebelumnya, kita sudah membahas 3 bagian, mulai dari teori, kesetimbangan asam basa atau kesetimbangan ion dalam larutan, dan derajat keasaman. Untuk mengawalinya, kita tidak lupa mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan atau menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika beraktivitas, terutama di luar ruangan atau di luar rumah. Untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan ini atau bagian ini, kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, semoga dengan doa tersebut kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi dalam pembelajaran di bagian ini. Untuk kompetensi dasarnya, ini karena masih di materi larutan asam basa, maka masih membahas tentang kompetensi dasar 3.10 dan 4.10 yang sama seperti halnya ketika kita membahas di bagian 1, 2, dan 3. Untuk peta konsepnya, ini larutan asam dan basa kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu teori asam basa ini bagian 1 yang sudah kita bahas. Kesetimbangan ion dalam larutan kita bahas di bagian kedua, ini kesetimbangan ion dalam larutan bagian kedua. Terus untuk di bagian ketiga yang sebelum video ini saya buat, yaitu derajat keasaman, dan yang terakhir adalah indikator asam dan basa. Ini bagian keempat atau bagian yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Untuk indikator asam basa, di sini ada beberapa ketentuan ya, tentunya mengenai indikator asam basa. Yang pertama, sebenarnya ini pengertian yang tidak terikat ya, artinya masih bisa dikembangkan ataupun dengan kata-kata sendiri, yaitu senyawa tertentu yang ditambahkan ke dalam larutan untuk mengetahui kisaran pH dari larutan. Di sini indikator asam basa tersebut digunakan untuk mengetahui nilai kisaran pH. Yang dimaksud kisaran pH di sini tentunya perkiraan dari pH atau derajat keasaman larutan. Indikator biasanya memberikan warna khas untuk kondisi asam, basa, dan netral sehingga bisa menjadi indikasi sifat larutan. Jadi biasanya indikator itu mengindikasikan keasaman atau derajat keasaman dari suatu larutan dengan cara dia memberikan warna yang spesifik terhadap ketika dia ditambahkan pada asam atau larutan asam, basa maupun netral. Indikator dapat berasal dari bahan alam ataupun sintesis. Artinya bisa kita buat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, dari biasanya lebih banyak dari tanaman atau tumbuhan, dan adapun yang sintesis ini artinya dibuat secara industri atau secara proses kimia. Kita bahas satu-satu. Untuk indikator alami, biasanya ini yang bisa kita praktekkan untuk kita buat di sekolah, ataupun kalau untuk saat ini bisa kalian coba di rumah menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah atau yang ada di kehidupan kita sehari-hari dari tanaman biasanya yang paling banyak. Yang menjadi syarat bahan alam yang digunakan sebagai indikator asam basa adalah ekstraknya memberi warna yang khas pada larutan asam, basa, dan netral. Yang dimaksud warna khas di sini berarti ekstrak dari bahan tersebut akan memberi warna yang berbeda ketika ditetesin ke asam, ke basa, maupun ke larutan netral. Jadi misalkan di sini kita menggunakan ekstrak kol ungu di sini ya, ada kol ungu. Kita gunakan untuk mengindikasikan larutan asam basa atau netral. Jadi kol ungu ini akan memberikan warna yang berbeda ketika dia diteteskan ke asam, ke basa maupun netral. Demikian juga untuk ekstrak-ekstrak bahan alam yang lain, misalkan kunir, bunga bougainville atau bunga sepatu dan yang lain. Ternyata selain yang sudah saya sebutkan tadi, kalian bisa menggunakan bahan alam yang lain. Sebenarnya ini sifatnya bisa semacam eksperimen. Kalian bisa menggunakan bunga, bisa menggunakan daun, atau mungkin menggunakan umbi-umbiannya, atau mungkin yang lain, atau bagian tanaman yang lain untuk bisa digunakan sebagai indikator. Ternyata di sini juga ada pacar air dan sebagainya.
Ini indikator alami. Yang perlu dipahami adalah syarat untuk bahan alam bisa menjadi indikator. Selanjutnya untuk indikator buatan. Indikator buatan di sini atau sifatnya sintesis ya. Biasanya dibuat secara fabrikasi atau secara industri, tentunya punya kelebihan yang lebih baik daripada yang indikator alami. Misal di sini dari segi penggunaan lebih praktis karena sudah tersedia, kita tinggal pakai. Terus yang kedua adalah dari penyimpanan atau keawetan. Dari penyimpanannya di sini akan relatif lebih mudah dan lebih tahan lama atau awet ya. Jadi ini akan lebih mempermudah ketika sifatnya kita digunakan untuk keperluan yang mendadak atau keperluan yang suatu waktu. Beda dibandingkan dengan indikator alami yang kita harus membuat ekstrak dan sebagainya. Artinya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum penggunaan. Di samping faktor presisi atau ketepatan hasil pengukuran, biasanya untuk yang indikator buatan atau sintesis ini akan lebih presisi atau lebih teliti. Kita bahas satu-satu nantinya ya, karena di sini ada 4, yaitu kertas lakmus, indikator universal, larutan indikator, dan pH meter. Untuk kertas lakmus, mungkin ini beberapa yang sudah kita kenal atau familiar untuk kalian. Ada dua jenis lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru yang mempunyai perubahan warna sebagai berikut. Ini seperti halnya pada indikator alami, juga indikasi yang diberikan adalah warna. Untuk lakmus merah maupun lakmus biru, kalau kalian ingat di SMP mungkin ini sudah pernah dibahas, di mana lakmus merah dia akan memberikan warna merah pada asam, tapi akan menjadi biru ketika suasananya basah. Sedangkan untuk netral, dia akan tetap berwarna merah. Beda halnya dengan lakmus biru. Lakmus biru akan berwarna merah ketika asam, dan berwarna biru ketika basah, dan dia akan tetap biru ketika netral. Atau kalau kita gampangkan, kalau untuk larutan asam, semua lakmus akan menjadi merah, baik itu lakmus merah maupun biru. Tapi ketika suasana basah, semua lakmus akan menjadi biru. Sedangkan untuk netral, warnanya akan sama dengan warna kertas lakmus aslinya. Merah tetap merah, biru tetap biru. Selanjutnya untuk indikator universal. Mungkin ada yang beberapa yang belum pernah atau mungkin sudah pernah menggunakan indikator universal. Indikator universal di sini bedanya dengan lakmus baik merah maupun biru adalah dia tidak hanya membedakan antara sifat asam atau basa atau mungkin netral, tapi dia bisa membedakan sifat asam basa tersebut sampai dengan perkiraan nilai pH. Ini yang membuat indikator universal ini dikatakan lebih baik daripada sekedar lakmus yang hanya membedakan asam, basa, netral. Jadi di sini indikator universal dikatakan punya tingkat kepercayaan hasil pengukuran yang baik karena bisa membedakan sifat asam basa dan dia bisa memberikan prediksi atau perkiraan nilai pH yang di sini bisa memberikan nilai pH atau perkiraan nilai pH dari 1 sampai dengan 14. Untuk penggunaannya, untuk indikator universal bisa kita ilustrasikan di sini ya melalui gambar. Ini kertas indikator universal, tinggal kita celupkan ke dalam larutan, terus kita angkat, terjadi perubahan warna dari 4 strip yang ada di kertas indikator universal. Tinggal kita cocokkan ke tabel atau daftar atau bentuknya biasanya dibungkus atau kemasan indikator universal tersebut, warnanya yang mirip atau dikatakan sama dari 4 strip ini akan menunjukkan pH berapa. Ini mungkin akan lebih gampang kalau kita praktekkan secara langsung ya. Tapi ini untuk gambaran penggunaan indikator universal. Selanjutnya untuk larutan indikator. Untuk larutan indikator di sini sebenarnya agak banyak. Tidak hanya 4 yang saya tampilkan di tabel, cuma ini sebagai gambaran saja atau sebagai ilustrasi bahwa penggunaan larutan indikator ini bisa digunakan untuk menentukan nilai pH. Untuk larutan indikator ini juga sama ya, tetap memberikan perubahan warna pada rentang trayek pH tertentu. Di sini berarti dia punya warna khas untuk pH tertentu sesuai nilai
trayeknya karena tiap-tiap larutan indikator punya trayek pH masing-masing. Untuk pembacaannya misalkan gini. Untuk indikator yang pertama yaitu metil jingga. Ada beberapa yang menyebutnya sebagai metil orange. Ini hanya masalah penyebutan ya. Jadi metil jingga atau metil oren itu sama saja. Untuk pembacaannya sebagai berikut. Metil jingga di sini mempunyai trayek pH 3,1 sampai 4,4. Artinya di 3,1 ini 3,1 adalah pH bawah. Sedangkan 4,4 ini adalah pH atas. Apa konsekuensi ketika pH bawah dan pH atas? Ketika pH bawah atau 3,1, warna larutan akan menjadi merah. Sedangkan pH atas atau 4,4 warnanya kuning. Berarti ketika larutan yang diuji mempunyai pH 3,1 atau kurang, dia akan berwarna merah. Berarti kalau ada penetesan metil jingga menghasilkan warna merah, pH-nya kurang dari 3,1. Sedangkan kalau warna larutan itu kuning, berarti pH-nya 4,4 lebih. Ingat, kalau bawah itu kurang dari, kalau pH atas lebih dari. Sehingga kalau ada larutan ditetes warna dengan metil jingga kok warnanya kuning, berarti pH-nya lebih dari 4,4. Kita ambil hal yang sama ketika kita menggunakan metil merah. Misalkan ada suatu larutan, kita tetesi dengan metil merah, warnanya kok merah, berarti pH-nya kurang dari 4,4. Sedangkan kalau warnanya kuning, berarti pH-nya lebih dari 6,2. Sekali lagi, pH bawah kurang dari, kalau pH atas lebih dari. Berarti merah ini warna pH bawah, kuning warna pH atas. Sampai dengan yang lain ya, sampai dengan fenolfetalin di sini misalkan. Fenolfetalin kalau dia ditetesi kok tak berwarna, artinya tak berwarna di sini biasanya ditunjukkan dengan warna larutan tidak mengalami perubahan. Misalkan aslinya apa, dia tetap menjadi warna aslinya. Misalkan kuning tetap kuning, tidak ada perubahan warna, berarti dia pH-nya adalah pH bawah, berarti perkiraan sekitar 8,3 kurang atau kurang dari 8,3. Sedangkan kalau ada larutan ditetesi fenolftalin warnanya merah berarti dia pH atas. Perkiraan sekitar 10 lebih atau lebih dari 10. Kita contohkan penggunaan larutan indikator untuk menentukan pH. Misalkan ada suatu kasus seperti ini sebenarnya bisa dipraktekkan di lab ketika ada kesempatan untuk melakukan praktikum. Contoh di sini suatu larutan sampel diuji laboratorium guna mengetahui perkiraan nilai pH-nya dengan cara ditetesi beberapa larutan indikator. Yang perlu dicatat hati-hati di sini ya. Dari hasil penetesan dengan metil jingga, ternyata ketika menggunakan metil jingga dan metil merah, warnanya kuning. Sedangkan dengan bromtimol, dia memberikan warna biru dan tidak berwarna ketika penggunaan fenolfetalin. Berdasarkan data uji penetesan tersebut, tentukan perkiraan nilai pH larutan sampel. Caranya, kita buat tabel yang buat acuan. Ini ya, tadi seperti ini. Berdasarkan soal yang diberikan, kita mendapatkan metil jingga warnanya kuning, metil merah kuning, bromtimol biru-biru, fenolftalin tak berwarna. Di sini saya highlight ya, biar lebih mudah. Berarti dari warna kuning pada metil jingga dia merupakan pH atas. Karena pH atas, konsekuensinya pH-nya mesti lebih dari 4,4 atau lebih dari pH atasnya metil jingga. Selanjutnya memberikan warna kuning juga untuk metil merah. Berarti dia lebih dari 6,2. Ingat 6,2 ini adalah pH atas, berarti lebih dari. Selanjutnya warna biru untuk bromtimol. Berarti dia juga pH atas. Karena pH atas lebih dari 7,6. Yang terakhir tak berwarna untuk fenolfetalin. Di sini adalah pH bawah. Berarti kurang dari 8,3. Untuk menentukan pH akhir dari larutan, kita menyusun hasil identifikasi ini dalam sebuah deret ya. Misalkan di sini 4,4-nya lebih karena di sini lebih dari 4,4 berarti 4,4 lebih. Selanjutnya lebih dari 6,2 berarti 4,4 lebih, 6,2 juga masih lebih. Selanjutnya lebih dari 7,6 berarti
lebih dari 7,6, dan yang terakhir kurang dari 8,3. Di sini ada titik temu antara 7,6 lebih dan 8,3 kurang. Sehingga pH-nya bisa kita perkirakan yaitu pH larutan uji atau larutan sampel tersebut adalah kurang dari 8,3 dan lebih dari 7,6. Kita membacanya seperti itu ya. Biasanya dituliskan seperti ini. Kurang dari 8,3 berarti kurang dari 8,3 tapi lebih dari 7,6. Berarti perkiraan sekitar 7,6 sampai 8,3. Oke, untuk contoh selanjutnya kita bahas contoh yang lain untuk penggunaan indikator. Di sini misalkan kita ya dari yang ditampilkan di sini yaitu hasil penetesan untuk metil jingga dan metil merah memberikan warna kuning, sedangkan untuk bromtimol biru memberikan warna biru dan fenolftalin memberikan warna merah. Hasil identifikasinya sebagai berikut: metil jingga warna kuning, metil merah kuning, bromtimol biru warnanya biru, dan fenolftalin warnanya merah. Dari sini berarti kita mendapatkan metil jingga kuning itu pH atas 4,4, lebih dari 4,4 ya mestinya, lebih dari 4,4. Metil merah warna kuning, ini warna atas berarti lebih dari 6,2. Selanjutnya bromtimol biru, warnanya biru berarti warna atas lebih dari 7,6. Dan fenolftalin warnanya merah berarti warna atas juga lebih dari 10. Kalau kita susun lebih dari 4,4 atau 44,4 lebih, terus 6,2-nya lebih juga, 7,6-nya lebih juga, dan 10-nya lebih. Berarti pH-nya lebih dari 10. Atau bisa kita simpulkan pH lebih dari 10. Walaupun kita tidak tahu persis apakah 11, 12, atau sebagainya. Tapi yang pasti lebih dari 10. Ini contoh penggunaan larutan indikator untuk menentukan perkiraan pH. Selanjutnya, untuk penentuan pH yang sifatnya buatan, ada alat ya, ini lebih tepatnya ke alat bukan ke indikator, yang sifatnya bahan tapi lebih ke alat ukur. Jadi pH meter di sini mengukur nilai pH dengan cepat dan akurat. Kenapa bisa dikatakan cepat dan akurat? Karena di sini akan memberikan ketelitian, bahkan ada beberapa alat yang sampai beberapa angka di belakang koma. Jadi tidak hanya perkiraan kasar tapi lebih detail ya, sampai dengan koma berapa. Untuk penggunaannya biasanya di sini pH meter berupa elektroda yang dicelup ke dalam larutan sehingga nilainya akan terdisplay di layar. Di sini ya biasanya bisa baik bentuknya yang sederhana seperti ini, misalkan ini nanti berupa elektroda di sini dicelupkan ke dalam larutan, nanti ada layar yang menunjukkan nilai pH. Adapun yang lebih modern di sini ya, lebih kompleks, di sini dia tinggal celup ke larutan, nanti pada layar akan tertera perkiraan nilai pH dari larutan yang diuji atau sebagai sampel. Ini jelas penggunaannya lebih praktis dan memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibanding indikator yang sudah kita bahas baik yang alami maupun buatan. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada bagian keempat dari larutan asam basa. Kesimpulannya adalah bahwa indikator berupa senyawa yang bisa digunakan untuk mengindikasikan sifat dari suatu larutan, apakah dia asam, basa, atau netral. Syarat untuk membuat suatu indikator adalah dia memberikan warna yang khas atau warna yang berbeda pada larutan asam, basa, dan netral. Untuk selanjutnya pada bagian 4 ini silakan kalian bisa memahami lebih lanjut dengan mempelajari latihan soal mandiri baik di buku referensi yang ada di perpustakaan atau yang kalian miliki atau dari sumber-sumber lain yang relevan. Selanjutnya karena ini sudah di bagian terakhir dari larutan asam basa atau bagian keempat, untuk pertemuan selanjutnya yaitu penilaian harian untuk larutan asam basa atau penilaian harian ke-10 untuk KD 3.10 dan 4.10. Semoga yang saya sampaikan bisa kalian terima dan kalian pahami. Silakan untuk direview lebih dalam lagi baik dari bagian 1, 2, 3, dan 4 guna mengikuti penilaian harian. Sebelum kita akhiri, silakan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
Berdoa dipersilahkan. Selesai, semoga yang saya sampaikan bisa kalian terima. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam penyampaian materi maupun pengucapan. Jadi kita akan bertemu pada penilaian harian ke-10 dan selanjutnya akan kita bahas untuk KD selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu hidrolisis garam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.